Yehezkel pasal 45, hari Senin tanggal 13 Oktober 2025. Persembahan khusus, bagian kota, bagian raja. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Nah, ini lanjutan dari pembacaan kita sebelumnya, Yehezkel 40, 41, 42, 43, 44, 45. Itu masih di dalam tentang penglihatan mengenai zaman baru. Nah, ini Tuhan sudah perlihatkan kepada Yehezkel sebelum nantinya mereka pulang dari negeri pembuangan. Nah, sekarang dikatakan bahwa ada nantinya pembagian negeri itu menjadi milik pusaka dengan jalan mengundi. Nah, kita ingat dulu waktu masuk di mereka masuk ke tanah Kanaan sudah dibagi-bagi sesuai dengan suku-suku, dibagi dengan diundi. Nah, ini ada lagi yang dikatakan pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menurut milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Jadi mereka perlu menyiapkan satu bidang tanah yang khusus untuk menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Jadi tanah itu enggak dibagi kepada suku-suku Israel, tetapi menjadi menjadi persembahan khusus bagi Tuhan. Sudah ditetapkan juga ada ukurannya, 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Nah, kita sudah ingat pembacaan sebelumnya, satu hasta itu 45,72 cm, kurang lebih 0,4572 meter. Nah, jadi tinggal dikali bagaimana ukuran tanah yang dikhususkan untuk persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Ayat 2, dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Jadi dari ukuran tadi 20.000 hasta dikali 25.000 hasta itu disediakan tempat khusus yang untuk tempat kudus. Ada ukuran seperti segi 4 yang lebarnya 500 hasta dan kelilingnya lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus dan bagian ini adalah Maha Kudus. Dipersiapkan semua yang mana tempat yang Maha Kudus itu. Ayat 4, ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Jadi memang ada spesial tempat-tempat yang Tuhan mau disediakan untuk imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Ada pemisahan kalau kita lihat, karena pastinya mereka butuh untuk kedekatan dengan Tuhan, mereka butuh untuk dikuduskan, ya mereka kudus, nggak campur sama yang lain tempatnya. Dan ini bagian supaya mereka bisa mengkhususkan diri untuk Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita menguduskan diri kita dari lingkungan-lingkungan yang kita tahu bisa nantinya mencemari kita. Bukannya kita merasa sombong baru sok rohani, tetapi kalau kita tahu ada tempat-tempat pergaulan-pergaulan, komunitas-komunitas yang kita tahu cara berbicaranya kasar,
berbicara itu seperti asal ngomong aja gitu, asal asal bunyi, keluarin kata-kata yang kita kan tahu bahwa kuasa itu di mulut kita itu ada kuasa, perkataan itu ada kuasanya. Jadi kalau kita masuk ke lingkungan di mana orang-orang asal ngomong aja, ya mati saya, bullshit, atau uh, apalah, saya bodoh, saya tidak tahu apa-apa, uh, itu kan bisa mempengaruhi kita. Dan apalagi kalau kita sudah bertumbuh dalam keadaan mungkin kurang percaya diri, suka minder, atau malah terlalu sombong, terlalu percaya diri. Nah, kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang kalau kita tahu sekarang itu perkataan punya kuasa. Perkataan itu kalau kita sudah ngerti ada kuasanya, kita akan berhati-hati dan nggak cepat memberi diri untuk dicemari dengan perkataan-perkataan orang. Tetapi kan itu perlu kita bangun dalam diri kita. Itu pertumbuhan rohani harus kita latih dan kita bangun, karena kalau kita masih sangat fragil, masih sangat sensitif, kita cepat sekali bisa terpengaruh atau malah kitanya yang langsung down lagi karena mendengar kata-kata orang yang mungkin mencela, mengkritik, bukan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menyembuhkan, tetapi kita mendengar kata-kata yang terus menjatuhkan, mencoba membuat kita nggak merasa ada arti, nggak ada nilai. Nah, marilah kita cari tempat-tempat di mana kita bisa saling menyemangati, saling memberikan pujian. Bukan artinya kita cari terus pujian, tetapi yang kita bisa lihat diri kita juga ada harga, karena Tuhan melihat kita berharga. Tuhan bilang engkau berharga di mataku. Nah, kalau kita ada di lingkungan yang cuman saling menjatuhkan, kita juga bisa menjadi orang yang menjatuhkan orang lain. Jadi baik kita bisa memisah-misahkan tempat di mana kita bisa bergabung. Bukan artinya nggak berteman sama orang-orang, kita berteman sama semua orang, tetapi mengambil waktu yang banyak sama orang lain yang bisa membangun kita, yang bisa menolong kita menemukan nilai-nilai kualitas-kualitas di dalam diri kita untuk dipakai nanti menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ayat 5. Yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Jadi tadi ada tempat untuk imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat yang kudus. Nah, ada lagi bagian di sini untuk orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Jadi itu menjadi tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Nah, jadi ada 3 bagian ya, untuk imam-imam yang melaksanakan kebaktian di tempat kudus, untuk orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci yang membantu imam-imam melayani, itu berbeda lagi tempatnya untuk tempat tinggal mereka. Terus nantinya yang lainnya untuk seluruh kaum Israel itu nanti dibagi-bagi. Ayat 7. Mengenai bagian raja itu haruslah terletak di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Jadi ada juga tempat khusus untuk raja yang terdapat di sebelah barat dan sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus tadi, tempat imam-imam. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel, dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku,
Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Jadi Tuhan mau di sini tidak ada penindasan dari raja. Ini dikatakan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Karena biasa ya kalau ada raja yang berkuasa ya, masing-masing kita lihat di pembacaan raja-raja di situ, karakter-karakter raja, masing-masing raja berbeda-beda. Nah, ada raja yang benar-benar menindas umat Tuhan, dan di sini Tuhan berkata raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku, mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Tidak hanya mengambil untuk diri mereka sendiri, tetapi membagi kepada suku-suku Israel. Kita baca yang berikutnya ayat 9, tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Jadi masing-masing ada tugas untuk umat dan ada tanggung jawab dari raja di sini. Ayat 9, beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi kita lihat dulu di akibat dari keputusan-keputusan raja yang membuat umat Tuhan terusir dari tanah miliknya. Ada kalau kita ingat di pembacaan Yeremia ya, ada raja, saya lupa namanya lagi, raja yang memilih tidak ikut apa kata Tuhan, disuruh untuk menerima, maksudnya tidak lari dari Israel saat Nebukadnezar dan prajuritnya masuk, tetapi dia lebih mendengar pertimbangan hatinya untuk keluar pergi ke Mesir, dan justru di sana nantinya dia ditangkap, dia anak-anaknya dibunuh di depan matanya, bahkan pekerja-pekerjanya, pembesar-pembesarnya dibunuh, dan dia pun sendiri dibawa ke Babel untuk ditawan. Nah, di sini dilihat bagaimana akibat dari raja-raja yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka melakukan kekerasan sendiri, bertindak sesuai dengan kehendak mereka sendiri, tidak ada keadilan dan kebenaran, dan umat Tuhan yang mendapat kerugian juga di sana. Nah, bagaimana tempat kita hari ini mungkin sebagai pemimpin yang Tuhan pilih, apakah itu di kantor atau di gereja atau di mana, baik kita melayani seperti Yesus ajarkan, menjadi hamba, mengutamakan kepentingan orang lain dulu sebelum kepentingan kita, supaya nantinya semua orang akan mendapat kebaikan. Di mana ada keadilan, di mana ada kebenaran, di situ orang yang akan merasakan damai sejahtera. Nah, ada firman Tuhan di Yesaya 32 ayat yang ke-17. Kita bisa lihat di situ tentang kebenaran, untuk kita tahu bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi saat kebenaran dilakukan baik oleh pemimpin maupun oleh umat yang tahu tempatnya, umat atau yang menjadi bawahan hormat dan tunduk kepada pemimpin. Pemimpin juga tahu menjadi hamba, melayani orang-orang yang di bawahnya, maksudnya mencari kepentingan dulu, enggak kepentingannya sendiri, enggak egois, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Enggak ada kejengkelan-kejengkelan, tetapi damai sejahtera yang akan tumbuh. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau orang tenang, orang tentram, tinggal bersama-sama saat ada kebenaran, yang kerja sama kita tenang, kita juga tenang, damai sejahtera dan ketenangan bersama-sama. Jadi masing-masing ada posisinya, baik sebagai raja, sebagai pimpinan, sebagai bos. Kita juga menempatkan diri dengan baik sesuai dengan yang Tuhan ajar, dan juga kita saat kita sebagai umat, sebagai bawahan, sebagai pekerja, kita tahu menempatkan diri dan taat kepada aturan yang ada, maka kebenaran itu akan hadir dalam hidup kita dan tumbuh damai sejahtera di mana kita ada. Dan
ada ketenangan, ada ketentraman, janji Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kalau nggak tenang, nggak tentram hari ini, belum ada kebenaran di situ ya. Karena kuncinya saat ada kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera yang akan memberikan ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Dan ini yang Tuhan mau, lakukanlah keadilan dan kebenaran di ayat yang ke-9. Ayat 10, neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betul lah patut ada padamu. Ini semua ukuran-ukuran yang disebutkan ya, ada di sini neraca, eva, dan bat, ukuran yang dipakai di dalam Alkitab. Ayat 11, sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama dengan ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 shikal sepatutnya sama dengan 20 gera, 5 shikal, ya 5 shikal dan 10 shikal, ya 10 shikal dan 50 shikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan, 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Ini kalau kita lihat banyak sekali ukuran-ukuran ya, bisa dicari, saya cari-cari sedikit di Google. Bagaimana itu 1 eva sama dengan 1 bat, itu isinya 36 liter. Itu 1 gomer sama dengan 1/10 eva, jadi 3,6 liter. 1 homer itu 10 eva, 360 liter. Jadi banyak di sini, tapi bukan ukurannya ini yang kita lihat, alat pengukurnya, tetapi yang Tuhan mau bagikan ini adalah untuk kita menghidupi keadilan dan kebenaran. Kan ini neraca ya, timbangan. Kadang timbangan yang kita pakai nggak adil. Jadi timbangan dalam ukuran apapun Tuhan mau supaya kita berlaku adil, supaya kita berlaku benar di dalam hidup. Nah, kalau kita diperlakukan tidak adil hari ini, jangan balik membalas tidak adil. Nah, kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan melakukan keadilan untuk kita, sekalipun mungkin hari ini kita tidak diperlakukan adil, kita udah kerja lembur nggak dapat bonus, mungkin yang lain yang lebih dekat dengan bos kerja lebih cepat pulang ke rumah tetapi bonusnya banyak, nggak usahlah cemburu. Tuhan pasti akan membalas kepada kita keadilan yang lebih lagi yang kita dapatkan saat kita terus berlaku setia, melakukan yang terbaik sesuai dengan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jadi jangan iri kepada orang yang kok nggak bikin apa-apa tapi dia dapat posisi, tapi dia dapat untung lebih banyak. Itu Daud pun sudah merasakan itu dulu dan dia sudah bagi di Mazmur 37. Kita bisa lihat sedikit. Mazmur 37 berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Karena orang yang berbuat jahat kan kita biasa marah. Kita lihat dia suka curi-curi waktu, nggak kerja dengan baik. Tetapi kok dia dapat upah lebih banyak, lebih disayang bos, lebih diperhatikan. Nah kadang kan itu membuat kita marah ya, dia kok nggak kerjakan dengan baik tapi tetap dipuji-puji. Nah kita biasa di situ jadi cemburu. Ini Mazmur 37 ayat 1 di situ tulis juga, jangan iri hati kepada orang yang curang. Nah kita biasa timbul rasa iri ya, kita jujur kalau lihat kok dia, saya lihat nggak serius kerja, cerita-cerita, ambil telepon, tapi kok dia nggak pernah dapat teguran, malah dipuji-puji. Nah jangan iri di sana. Ayat 2 di Mazmur 37 bilang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi teruslah kita lakukan keadilan dan kebenaran. Nggak usah lihat orang lain yang nggak adil di sekitar kita, yang nggak lakukan kebenaran. Jangan iri, karena ini Tuhan sendiri yang berkata ya, Daud di sini kan yang menuliskan bahwa mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Yang Tuhan mau supaya kita belajar melalui Daud, dia berkata ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik,
diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi tetap percaya kepada Tuhan sekalipun orang di sekitar kita berlaku curang, orang di sekitar kita berlaku jahat, teruslah lakukan kebaikan, teruslah diam di negeri, tenang. Tidak usah ke sana kemari gembar-gemborkan teman kerjanya yang curang, yang jahat, mau menjatuhkan karena dia dapat pujian lebih, dia lebih diperhatikan. Jadi tetap diam dan berlaku setia. Berlaku setia, lakukan bagian kita. Sekalipun kita masih diperlakukan tidak adil, tetap lakukan bagian kita dengan setia yang sudah diperintahkan kepada kita. Tuhan itu maha adil, dia pasti yang datang untuk menolong kita. Ya, kita lanjut dulu di ayat yang berikut, ayat yang ke-14. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Jadi ini 10 bat itu sama dengan 360 liter. Kalau kita lihat ya, saya cari referensinya. Dan itu kor itu dipakai untuk ukuran benda cair, dan 10 bat 360 liter. Nah, ayat 15, seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel, semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi setiap 200 ekor dari mereka punya domba keluar satu anak domba, dan dipakai untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi pemilik domba-domba itu. Ini firman Tuhan. Ayat 16, seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Kembali kalau kita lihat ya, sangat ribet kalau kita lihat dulu di zaman perjanjian lama, dan kita sangat beruntung ada di zaman anugerah, zaman kasih karunia hari ini. Kita nggak perlu lagi bikin semua ini yang dituliskan di zaman perjanjian lama. Kita beruntung, anugerah Tuhan mempermudah kita segala sesuatu, tapi itu sudah mudah, masih banyak yang kita nggak mau lakukan. Kita persembahkanlah persembahan hidup kita, persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna, yaitu tubuh kita. Kita sudah bahas sebelumnya, kita sudah baca di pembacaan sebelumnya. Pakai seluruh anggota tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nggak perlu lagi cari domba, ya keluarkan 1 dari 200 domba. Kalau saya nggak punya 200 domba gimana nih? Jadi aturan-aturan yang ada. Hari ini pakai saja seluruh anggota tubuh kita. Kuduskan terus, persembahkan saat mata kita mau melihat sesuatu yang mungkin nantinya mau mencela sesama, mencela ciptaan Tuhan pada diri sesama. Segera ingat, wah, Tuhan menciptakan sesamaku ini dengan sempurna. Tuhan mengasihi dia. Jadi kita balik memuji Tuhan daripada sudah mau mencela. Karena manusia lama kita kan cari aja apa yang kita bisa kritik di orang lain, yang kita bisa cela. Tetapi saat pikiran kita sudah diubahkan, firman Tuhan terus ngajarin kita, segera kita switch, kita ganti. Pikiran yang sudah mau melihat, mungkin dulu kita telinganya lebar, sudah mau bilang seperti telinga gajah, langsung bilang, oh, Tuhan menciptakan dia sempurna, diberi telinga yang dipakai untuk mendengar kebenaran firman. Kita lihat matanya, dulu kan mata cipit, mata bola atau apa, saya ingat dulu ya kalau orang bilang gitu. Kita bersyukur untuk ciptaan Tuhan yang terindah di dalam diri sesama kita. Kita lanjut di sini, persembahan dalam hari-hari raya. Beginilah firman Tuhan Allah.
Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan sucikanlah tempat kudus itu. Jadi ini di bulan pertama pada tanggal 1, jadi awal bulan sekali ya, diminta lagi ambil seekor lembu jantan muda yang tidak bercela. Jadi bukan sembarang lembu jantan muda, tetapi lembu jantan yang tidak bercela. Harus diperhatikan semua, dan itu ada imam-imam ya kalau saya nggak salah yang khusus memperhatikan itu, melihat tidak ada celanya ini, mungkin nggak kudisan atau nggak apa-apalah, diperhatikan semua ini lembu jantan yang tidak bercela untuk menyucikan tempat kudus. Ayat 19, imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membubuhnya pada tiang-tiang bait suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Ini semua Yesus sudah kerjakan. Ini darah-darah korban yang ditaruh, dibubuhkan di tiang bait suci, di setiap sudut-sudut pada mezbah. Yesus sudah kerjakan semua. Satu kali Yesus mati memberikan dirinya, tercurah darahnya di kayu salib, melakukan semua yang dilakukan di zaman perjanjian lama. Dan kita hidup di zaman anugerah ini, Tuhan Yesus yang sudah mati mencurahkan darahnya menghapus dosa kita semua, tinggal bagian kita mempercayai Dia. Tidak ada lagi korban-korban seperti itu yang kita lakukan hari ini, karena Yesus sudah mengerjakannya. Sehingga mari kita sangat bersyukur ada Yesus yang rela untuk menyerahkan dirinya, dan Bapa yang mau mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita yang seharusnya binasa memperoleh hidup dan diselamatkan. Jadi sangat kalau sangat bodoh lah ya kalau kita nggak bisa memberikan hidup kita, mempercayai Dia dengan sepenuh hati yang sudah memberikan seluruh hidupnya sampai matinya nggak biasa-biasa, lahirnya nggak biasa-biasa, matinya nggak biasa-biasa. Kita kan lahir di tempat tidur, ada bidan yang menolong persalinan, nanti mati kalau ada yang mati kan di tempat tidur kah atau di rumah sakit. Ada hal-hal yang dilewati dengan Yesus nggak ngalamin seperti itu. Dia mati dengan penuh penderitaan, dia mati dengan disiksa, dihina, diludahi, dicambuk, diberi mahkota duri. Semua dia lakukan karena mengasihi kita. Nah, apakah yang kita bisa lakukan untuk semua kasih-Nya dengan mempercayai Dia dengan segenap hati kita? Ayat yang berikut, ayat 20, demikianlah engkau harus berbuat pada hari pertama bulan yang ke-7 demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Ayat 21, pada bulan pertama pada tanggal 14 bulan itu haruslah kamu merayakan hari raya Paskah, dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Jadi hari raya Paskah itu yang memperingati waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka selama 7 hari harus makan roti yang tidak beragi. Ayat 22, pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Jadi masih ada lembu jantan sebagai korban penghapus dosa untuk diri raja sendiri dan untuk seluruh penduduk negerinya. Selama 7 hari raya itu, ia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Jadi sepanjang 7 hari itu, raja harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercela, dan untuk korban penghapus dosa tiap hari seekor kambing jantan. Kalau kita hitung ya, ini selama 7 hari raja harus mengolah 7 ekor lembu jantan tambah 7 ekor domba jantan, berarti 7 kali 7 berapa? 49 ya, 49 lembu jantan dan 49 domba jantan tidak bercela, dan masih ada korban
untuk korban penghapus dosa setiap hari seekor kambing jantan. Jadi tambah 7 lagi. Kalau kita lihat ya untuk raja sih gampang ya, raja banyak harta, banyak yang binatang-binatangnya itu gampang, tetapi bagaimana setiap hari harus melakukan ini untuk korban-korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri dan untuk seluruh penduduk. Ayat 24, sebagai korban sajian ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan dan minyak 1 hin untuk 1 eva. Ukuran tepung, ukuran minyak pun ada. Jadi tidak sembarangan. Ada ukuran-ukuran tertentu yang sudah diberikan. Saya bayangkan ini seperti membuat kue ya, ada ukuran-ukuran tertentu baru bisa jadi. Nah, Tuhan sudah memberikan ukuran-ukuran untuk setiap olahan-olahan persembahan pada waktu zaman perjanjian lama. Tuhan gak asal-asalan, Tuhan selalu ada keteraturan. Ayat 25, pada bulan ke-7 pada tanggal 15 bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti ini selama 7 hari. Korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, dan minyak. Amin. Mari kita belajar dari keteraturan-keteraturan Tuhan memberitahukan kepada Yehezkiel untuk disampaikan kepada umat Israel hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, hari ini Tuhan Tuhan hanya rindu kita datang sama Dia dengan teratur setiap hari. Kita datang setiap hari mendekat kepada Dia, mencari wajahnya, punya waktu khusus untuk Dia, untuk bisa mengenal Dia. Dia itu adalah firman, firmannya itu ada dalam Alkitab. Kalau kita bilang gak ada waktu, saya sibuk sekali, gak memungkinkan saya hari ini. Kalau kita bisa kita ngatur waktu kita, pasti dari 24 jam yang ada, kita bisa pakai waktu kita dengan teratur setiap hari untuk mendekatkan diri kepada Dia, mencari Dia, untuk mengenal Dia dengan benar. Karena untuk bisa mengenal dengan benar, dengan baik seseorang, kita butuh waktu untuk bersama-sama, waktu untuk dengar suaranya, waktu untuk bagi kisah-kisahnya, mendengarkan kisahnya, dan kita akan mulai tahu, temanku yang ini ternyata suka minum kopi sore-sore, ternyata dia senang bunga anggrek, ternyata yang ini senang masak. Jadi kita akan kenal dengan kebersamaan dari waktu ke waktu. Nah, seperti inilah saat kita memberikan waktu dengan teratur, berhubungan dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal karakternya, mengenal hatinya, dan saat kita kenal, kita akan semakin belajar untuk menghidupi teladan-teladan kehidupan yang Dia mau supaya karakter kita semakin menyerupai Dia. Selamat memulai minggu yang baru. Roh Kudus kiranya terus-menerus mengingatkan kita segala sesuatu firman-firman yang telah kita baca, supaya saat kita bertindak, berespon, berbicara, berpikir, apapun yang kita lakukan, Roh Kudus yang terus mengajar kita dan menuntun kita supaya kita bertindak serupa seperti dengan Kristus. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.